Nah, seperti minggu kemarin kita mau main game ya. Kan biasanya kan selalu dibuka dengan nyanyi dan segala macam. Nah, sekarang supaya agak beda, kita mau main game. Peraturannya masih tetap sama, hanya boleh tulis di kolom chat. Jadi Missouri akan kasih pertanyaan di kolom chat, kalian jawab juga di kolom chat, oke? Nomor satu, tar dulu, mana soalnya? Nomor satu. Aduh, ini gampang sekali, ini pertanyaan dari sekolah minggu ya, kayaknya semua pasti tahu. Siap-siap ketik ya, adik-adik ya, siap-siap ketik. Ayo, 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 gampang sekali ini. Widih, Biel duluan. Mantap. Nomor dua. Ini juga lumayan gampang sih. Siap ya? Ya, siapakah dia? Diperintahkan Tuhan. Biel lagi. Keren sih Biel. Lanjut. Nanti ada yang harus ini nih. Kita dulu. Kita lanjut. Ayo, Kay. Ikutan. Siap-siap ya, siap-siap. Siap-siap. Ayo, Kay, ayo, Kay. Ayo, apa jawaban? Nah, kamu ngetik di mana? Apakah pasangan pertama? Nggak usah. Yeay, Kaleb, keren. Lanjut ya. Adam dan Hawa, betul, Adam dan Hawa. Ini dia. Siapa malaikat yang memberontak kepada Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapakah malaikat yang Namanya ada malaikat loh yang memberontak? Ngapain sih? Mau duduk sini? Ini teka-teki Alkitab. Ya, benar Kaleb. Tapi nulisnya gini ya. Nah, itu tulisannya. Lucifer. Oke, lanjutin. Lanjut ya, lanjut. Ini gampang. Ayo, ini gampang banget. Ini gampang banget. Ayo, ayo. Berapa? Berapa orang yang masuk ke dalam Bahtera Nuh? Ayo, siapa? Ayo siapa? Ayo berapa? Iya, betul. Siapa aja? 8 orang. Boleh sebutin, boleh di-unmute. Yuk, Biel. Siapa Biel? 8. Istrinya, anaknya ada Enggak tahu berapa. 3 ya. Berapa? Istrinya, terus Anaknya, pembantunya. Pembantunya. anaknya. Nggak ada. Pembantunya nggak diajakin, soalnya nggak mau Yuk, ikut. siapa yang bisa bantuin? Boleh bantuin. Ya, Kaleb coba bantuin. Nabi Nuh sama istrinya, terus 3 orang anaknya sama 3 orang istri atau mantunya dari anak Nabi Nuh. Iya. Oke, berarti Ada lagunya. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya ya, 8 orang. Jangan sampai lupa. Oke. Pembantu nggak ikut ya? Nggak ada pembantu ya di sini ya. Nuh nggak punya pembantu saat itu ya. Ini, bagaimana rupa iblis pada pertama kali ada di Alkitab, di Kejadian. Yeay, betul, ular. Lionel. Halo Lionel. Nah, untuk pertanyaan babak selanjutnya, Lionel ya. Lionel kita lagi main game Lionel. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, kalian siapkan Alkitab. Kalian siapin Alkitab. Ya. Jadi, nanti Missouri akan kasih satu ayat beserta dengan jadi alamatnya misalnya Roma 8 ayat 28 gitu, terus nanti akan Missouri sebutin ayatnya apa. Nanti di situ ada kata-kata yang salah. Ada kata-kata yang salah. Kalian cek itu, dibuka tuh Alkitabnya. Nanti cek yang mana yang salah gitu. Nanti yang salah itu dibenerin. Ya, ngerti ya? Misal,
Kejadian 1 ayat 1 nih, misal. Ada Pada awalnya Allah menciptakan. Oh, ada Mei. Ayo, ini Nih, misalnya gini, kejadian 1 ayat 1. Coba kita buka kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Hai, Mei. Mei Mei. Halo Miss. Aduh, Mei, udah lama gak ketemu, kangen nih. Ya ampun, apa kabar? Kita lagi main game, Mei. Jadi gamenya, Mei, siapin Alkitab di sebelahnya, Mei, ya. Ya, betul. Siapin Alkitab. Nanti Missouri akan kasih alamatnya dan juga ayatnya. Nanti itu kata-katanya ada yang salah. Nah, kamu harus benerin. Rules-nya di sini adalah ngacung tangan. Ya, kasih raise hand. Raise hand. Yang pertama kali raise hand itu yang akan Missouri panggil. Oke? Siap ya? Jadi misalnya gini, kejadian 1 ayat 1, pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, ternyata bukan pada awalnya, tapi pada mulanya. Langsung bilang, nih, pada awalnya harusnya adalah pada awalnya. Jadi ada kata harusnya. Ingat, ada kata harusnya. Oke ya? Siap ya? Aku ambil Alkitab dulu, Miss. Ya, boleh. Ambil Alkitab. Silakan. Ini semangat nih. Ayo, semangat. Wah, Cepet-cepet buka Alkitab. pakai 2 gadget nih, Kay. Mantap. Semangat. Mana sih Mei? Lionel. Leonel udah siap juga dia. Mana Mei? Udah? Siap? Nih, Miss. Oke, siap. Jangan lupa kalau udah dapet dan mau jawab, acungkan tangan ya. Raise hand. Oke. 1, 2, 3, kita mulai. 1 Petrus 1 Petrus 5 7. ayat 7. Dibuka. Apakah itu? Ayo. Hebat itu. Saya yang mengandung. Berapa? Tadi 1 Petrus berapa? Di chat. 5 ayat 7. Di chat, Caleb chat. Oke, gimana? Nah, Biel. Ngomongin bukan diketik. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sebab ia yang Jadi, yang salah adalah Mengandung, harusnya memelihara. oke. Ayo kita tepuk tangan buat Biel. Selamat ya, Biel. Oke, sekarang yang kedua ya. bentar. Kedua. Hmm. Ya, lower hand dulu. Ada Naomi nih kayaknya nih masuk nih. Oh, tapi Siap? siap. Oke, siap ya. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Kan bacain ayatnya ya, tapi cari yang salahnya. Yohanes 15 ayat 7. Ayo. Ya, Onel, gimana Nel? Gimana Nel? Di-unmute dulu. Unmute. Ya, unmute. Di-unmute dulu ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang salah? Jadi Yang salah, ambillah. Harusnya, mintalah. Yeay. Yeay, mantap. Sekarang lanjut. Siap. Yuk, Yohanes 8 ayat 32. Apa yang salah? Yang salahnya yang Yang salahnya mengenal, harusnya mengetahui.
Iya, betul. Iya. Meme apa Mei? Aduh, Mama bingung nggak jawab. banget ya. Mei gimana, Mei? Kalau Mei apa jawabannya? Hmm. Mengenal harusnya mengetahui. Ya, mengenal harusnya mengetahui ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, lanjut. Kamu kasih kita tadi. Iya, Ini sama cabenya. ini termasuk salah satu ayat yang terkenal ya. Ih, Kita lihat ya di chat ya. Yuk, Ibrani 11 ayat 1. Mana Ibrani di mana? Ayo. Ayo, ayo Ibrani. Jangan sampai salah. Lionel cepet banget. Ya, Onel. Cepet banget. Bacain kan Kak ayatnya? Ibrani sih. Ibrani 11 ayat Ibrani 1. 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Pondasi harusnya dasar. Ya, betul. Fondasi atau dasar. Walaupun sebenarnya sama-sama aja ya, mirip-mirip artinya ya. Tapi di Alkitab bilang dasar. Mirip-mirip lah. Ini kedua terakhir ya. Ini yang sebelum terakhir. Siap-siap. Siap. Siap-siap Kaleb. Siap-siap. Ayo Kaleb, siap-siap yuk. Oke. Naomi. Yuk, Roma 10 ayat 9. Roma. Ayo Roma, perjanjian lama atau baru ya? Ayat. Onel dulu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang salah? Salah. Orang-orang Harusnya aku Apakah itu yang salah? harusnya itu orang-orang, tapi harusnya orang mati. Iya, betul. Harusnya orang mati. Ini yang terakhir ya, ini yang terakhir sebelum kita ketemu sama narasumber kita. Siap-siap untuk jawab pertanyaan ini, kalian harus baca di kitab yang ini. Apa warna pertama yang disebutkan dalam Alkitab? Baca Kejadian 1 ayat 30. Biel nggak boleh, harusnya Biel nih nggak boleh jawab karena Biel udah tahu. Tadi dia nggak denger Kak. Dia nggak denger. Oh, Biel nggak tahu. Oh iya ya, boleh. hijau. Boleh Hijau. dibacain nggak ayatnya? Hijau. Ya, betul. Boleh dibacain nggak ayatnya? Boleh nggak? Tetap 30 kan? Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ya. Yeay. Ini Missouri baru tahu hari ini bahwa ada warna pertama kali disebutin di Alkitab itu adalah warna hijau. Jadi Missouri mau kasih tahu sama kalian juga, ini jadi pengetahuan buat kita semua. Warna hijau itu pertama kali disebutin di Alkitab. Oke, ya tepuk tangan kalian semua, luar biasa. Nanti next week kita akan main game lagi ya bareng-bareng. Tapi sebelum itu Missouri mau say hi dulu. Di sini ada yang namanya Setiam. Hai Setiam. Setiap nama mamanya Kak. Anaknya nama Oh, jadi Naomi. Pasti ada Naomi nih. oh Naomi. Halo Naomi. Ini Halo mamanya. Kakak. Wih, ada Arin. Hai Arin. Ari. Ada Yoel juga. Yoel. Oh, Yoel dari Yoel di Bitung ya. Yoel di Bitung ya. Oke, jadi adik-adik kita siap-siap ya. sore. Selamat Lagi batuk. Oh, iya. Semoga lekas sembuh ya. Nanti kita doakan. Sebelum kita ke Kakak Uli, kita mau ke Kak Eri dulu nih. Kayaknya Kak Eri ada mau ngobrol sesuatu nih. Gimana nih Kak Eri? Iya. Jadi adik-adik, nah yang
selama tahun 2023 ini ikut LAE, pasti tahu nih. Kita kan awalnya belajar dari Kejadian 1 ya. Belajar apa ya? Penciptaan. Ya, setelah itu kita belajar tentang dosa pertama. Nah, dosa pertama, terus ada kejahatan pertama. Nah, sekarang, oh ya, sebelum yang kejahatan pertama itu, kayak mau kasih lihat gambar dulu ya. Kita juga sudah belajar tentang banjir pertama. Kapan itu terjadinya? Itu zaman Nuh ya. Nah, terus kakak mau tanya nih, ada satu bangunan pertama yang dibikin sama manusia yang tinggi banget. Itu di kejadian apa ya? Kejadian pasal berapa? Siapa yang ingat? Ayo, yang ingat langsung 11 ya. Nah, di sini manusianya setelah zaman Nuh itu kan manusia banyak yang punah ya. Tadi ada pertanyaan. Jadi yang selamat itu hanya 8 orang ya. 8 orang. Nah, berarti keturunannya Nuh itu makin lama makin banyak di bumi ini. Nah, mereka inginnya ngumpul semua dalam satu tempat. Padahal Tuhan inginnya mereka itu menyebar ke seluruh dunia, memenuhi bumi ya. Tapi mereka ingin hanya ada dalam satu tempat. Yuk kita bikin bangunan yuk, yang tinggi sampai ke langit, katanya gitu. Supaya kita nggak usah kemana-mana, kita ngumpul aja di sini kan seru. Bisa ngobrol bareng, main bareng gitu ya. Nah, tapi adik-adik Tuhan nggak mau mereka itu hanya diam di satu tempat. Nah, akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa manusia. Tadinya bahasanya cuma satu, ya kan? Jadi ketika mereka butuh semen, udah ada belum ya zaman dulu semen? Butuh batu bata. Ah, semuanya ngerti, oh iya batu bata. Langsung diambilin batu bata. Ada yang butuh air, langsung dibawain air. Ada yang butuh kayu, gampang dibawain kayu karena semuanya ngerti. Nah, tiba-tiba nih terjadi sesuatu yang luar biasa. Di antara orang-orang ini yang sudah banyak ini terjadi ketidakmengertian. Nah, tiba-tiba bahasa mereka beda-beda. Loh, kok beda-beda ya? Jadi nggak ngerti satu sama lain. Yang satu pengen air, dibawainnya batu. Nah, yang satu pengennya kayu, dibawainnya jerami. Waduh, nggak nyambung ya. Nah, kalau nggak nyambung gitu bisa nggak ya bangunannya sampai ke atas? Nggak bisa ya. Nah, adik-adik, ini cara Tuhan supaya manusia di bumi ini tersebar. Ya, makanya jadi ada banyak suku bangsa, banyak negara di seluruh dunia karena Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Nih, di sini kita baca ayatnya ya. Coba siapa yang mau bacakan Kejadian 11 ayat 9 yang ada di layar. Ya, Meme. Pan Mei. Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya, makasih ya Meme. Nah, jadi makanya disebut Menara Babel karena Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka akhirnya tersebar deh ke seluruh bumi. Nah, kita sudah banyak belajar bahasa ya adik-adik ya. Ada bahasa apa aja yang kalian ingat yang sudah kita pelajari di LAE? Ayo sebutin. Terus apa lagi? Terus Korea. apa lagi ya? Udah. Bahasa cinta. Nah, hari ini kita mau belajar bahasa yang lain. Nah, kalau kalian baca flyernya, pasti kalian langsung tahu itu bahasa apa. Sebenarnya Kak Eri penasaran banget. Karena kalau bahasa Inggris kan sering denger ya. Bahasa Jepang, Korea, sering denger. Kalau bahasa Rusia, kayak apa ya? Kita pengen tahu ya. Jadi kita mau langsung aja nih ke narasumber kita. Yuk. Tapi Kak Eri serahin dulu deh ke Kak Suri. Ya, nanti Kak Suri yang kenalin. Silakan Kak Suri.
Adik-adik kita semua unmute ya. Kita unmute. Terus kita sama-sama panggil kakak kita ya. Kak Uli gitu ya. Oke ya? Oke. Kita panggil Kak Uli. Gitu. 1, 2, 3. Kak Uli. Halo. Satu Kak Ulinya. Halo Kak Uli, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Seneng banget Kak Uli bisa ada di sini di kelas kita. Makasih ya Kakak ya, udah mau nyempatin, mau berbagi ilmunya. Di sini adik-adik kita nih umurnya masih rata-rata anak-anak SD. Tapi mereka keren-keren, mereka sangat kreatif. Terus mereka kritis, ya kan? Terus begitu mereka penasaran nih. Nah, pasti mereka juga penasaran dengan, sama seperti Misuri yang sekarang penasaran, Kak Eri juga penasaran ya bahasa Rusia. Kak Uli boleh langsung ceritain aja mungkin dari latar belakang namanya siapa, tinggal di mana. Silakan ya Kak Uli. Oke, makasih Kak Suri. Senang juga nih bisa ketemu sama teman-teman adik-adik yang baru pertama kali ketemu ya. Salam kenal dulu dong. Halo, boleh lambain tangannya dong. Oke. Oke, halo, perkenalin dulu ya. Nama aku adalah Ulitri Philadelphine Sitorus. Agak susah ya. Tapi ya emang gitulah ya. Biar gampang panggilnya Uli aja. Kalau aku orang Batak, jadi kalau di Batak itu Uli itu artinya cantik. Jadi ya gitulah ya, puji Tuhan namanya bagus ya. Agak pede sedikit nggak apa-apa ya. Nah gitu ya. Oke, Cantik Kak Uli, cantik. udah makasih loh Kak. Nanti ya, di Cocok belakang. namanya ya. Cocok. Oke, nah aku sekarang tuh tinggalnya di Purwakarta. Sekarang aku kesibukannya adalah buka usaha dengan kakakku, tapi sebelumnya juga aku mengajar. Pernah juga sebelumnya di wedding organizer. Jadi ya gitulah ya, macam-macam ya. Oke, mungkin penasaran nih, kita mau belajar bahasa Rusia, baru ada yang udah pernah dengar belum bahasa Rusia kayak gimana? Ada nggak yang udah pernah dengar? Cuman susah disebutinnya. Gimana? Tapi apa? Susah disebutinnya, Kak. Susah disebutinnya. karena jarang denger ya, jadi susah. Namanya kita kalau pertama kali, kalau menurut aku nggak ada yang susah, tapi menantang ya nggak sih? Bener nggak? Iya. Nah, aku mau share screen bentar ya. Sebentar ya. Jadi aku kenapa nih bisa bahasa Rusia? Jadi latar belakangnya itu teman-teman adik-adik, aku emang kuliahnya sastra Rusia. Tapi beda sama kayak kita belajarnya bener-bener bahasa Rusia terus tiap hari. Enggak, tapi aku belajarnya juga macam-macam. Belajar tentang kebudayaan Rusia, tentang juga tarian di Rusia, politik di Rusia, sejarahnya. Jadi semuanya gitu dipelajari di sastra. Tentu aja ya kalau sastra tuh lebih ke juga buku-bukunya, terus cara menulisnya, dan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Rusia. Oke. Aku mau share satu, bentar ya. Oke, ini dia. Oke, ini agak error ya. Nggak ke-detect ya dia. Oke, ini tadi kita udah kenalan ya. Nanti aku bacain namanya satu-satu. Ada Caleb, Neinar, ada lebih jauh ya. Nah, ini tadi nama aku ya, agak susah ya teman-teman ya, karena aku belajarnya bahasa Rusia, jadi namanya juga harus agak susah. Ini foto waktu aku wisuda tahun 2018, jadi bisa ketahuan ya umurnya udah agak tua ya, agak jauh kita ya. Aku kuliahnya di Universitas Pajajaran, pada tahun 2018 lulus dari jurusan sastra Rusia. Oke, tadi kita udah sama-sama baca ya. Ternyata bahasa itu jadi banyak gara-gara siapa tuh? Tadi kita dengerin Kak Eri. Siapa yang bisa bikin bahasa jadi banyak banget? Karena Tuhan ya? Iya, karena Tuhan ya. Tadinya di kejadian 1 ayat 1 kan seluruh bumi, kejadian 11 ya.
semuanya tuh bahasanya satu, bahkan logatnya juga satu ya, nggak ada bahasa daerah, nggak ada bahasa lain-lain, cuma satu. Tapi baru dicoba Tuhan, jadi bahasanya ada banyak. Mungkin dari salah satu itu keluarlah bahasa Rusia ya, bahasa-bahasa lain ya, kita nggak disebutin, cuma jadi banyak banget, aneka ragam. Karena waktu itu orang-orangnya itu sombong, jadi mereka pengen berhasil tanpa Tuhan, jadi mereka mau bangun menara yang tadi Kak Eri bagiin. Oke. Nah, kenapa sih kita penting banget belajar bahasa menurut teman-teman? Ini kakak tulis karena Tuhan berfirman melalui kata-kata ya. Karena Tuhan dari kata-kata berarti kita juga pasti manusia ngomongnya mengeluarkan kata-kata, benar nggak? Nah, jadi kita harus belajar bahasa agar kita bisa berkata-kata, kita bisa ngomong sama orang, kita bisa komunikasi, kita bisa ceritain tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tahu berbagai bahasa, nama Tuhan Yesus bisa dimuliakan. Hah, kok bisa? Kira-kira kenapa ya nama Tuhan Yesus bisa dimuliakan kalau kita bisa berbagai bahasa? Karena kita bisa memberitakan tentang firman Tuhan. Kayak misalnya gini nih, siapa nih ya? Misalnya, Kay punya temen orang Rusia. Terus Kay mau ceritain nih, Tuhan Yesus tuh baik banget tahu, Tuhan Yesus tuh mati buat aku. Tapi Kay nggak bisa bahasa Rusia nih, jadi Kay cuma eh, eh, gitu kan, nggak bisa ngomong. Nah, tapi kalau kita belajar bahasa, misalnya bahasa Inggris, Jesus love me, Jesus love you. Kita bisa kayak gitu, kita juga gitu. Jadi kita bisa memberitakan kasih Tuhan melalui bahasa. Jadi itu salah satu pentingnya kenapa kita belajar bahasa. Nih yang paling penting ayat yang Tuhan Yesus sebelum pergi katakan. Kalau orang mau pergi, terus dia ngatakan sesuatu, berarti itu adalah hal yang penting, benar nggak? Makanya ketika Tuhan Yesus sebelum balik lagi nih ke rumahnya, nyiapin rumah, balik lagi ke surga, Tuhan Yesus bilang ini kan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, gimana kita bisa menjadikan semua bangsa muridku? Dengan cara kita mempelajari bahasa-bahasa, jadi kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa menceritakan tentang Tuhan melalui berbagai bahasa. Oke, ini pertama kali latar belakang aku kenapa bisa tertarik sama bahasa. Waktu SMA, aku sempat pertukaran pelajar ke Jepang, terus di situ aku sangat tertarik gitu. Tapi aku sangat bingung karena aku nggak bisa bahasa Jepang. Jadi aku nggak bisa berkomunikasi dong. Gimana ya caranya aku ngomong sama orang-orang ini? Oh, untungnya ada kakak-kakak yang waktu itu terjemahin dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Karena waktu itu tidak pakai bahasa Indonesia. Dari situ aku mulai tertarik. Wah, bahasa itu menarik ya. Aku mau tuh jadi kayak kakak itu. Bisa bahasa lain terus bisa terjemahin ke bahasa lainnya. Dari situ akhirnya aku setelah ini kan aku SMA, aku lulus SMA, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau masuk mana ya? Aku doa ada aku pengen belajar jurusan bahasa. Ada beberapa bahasa banyak kan? Aku waktu itu bahasa Inggris udah pernah belajar, terus aku pengen nih belajar yang menantang, soal-soal ya, kayaknya menarik deh mencoba sesuatu yang jarang di Indonesia khususnya. Akhirnya tercetuslah Rusia. Awalnya keluarga aku kaget semua. Kenapa ya belajar Rusia? Susah kan? Kayak nggak pernah dengar tuh, yang sering aja kayak bahasa Inggris atau Jepang atau Cina gitu ya. Tapi aku memilih bahasa Rusia. Nah, oke, salah satu pengalaman aku ini ketika aku ini masih dalam masa kuliah, aku waktu itu ikut sebuah acara namanya World Village Conference. Itu adalah konferensi sedunia, dan di situ aku mendaftarkan diri menjadi translator atau penerjemah bahasa Rusia karena tamu-tamunya ada yang dari Rusia, dari Azerbaijan, dan mereka pakai bahasa Rusia. Dan itulah pertama kali aku mencoba ngomong pakai bahasa Rusia. Dari situ juga aku belajar bisa meskipun belum secara langsung memperkenalkan Tuhan Yesus, tapi aku bisa ngomong tentang siapakah aku. Oh, aku ini orang Kristen lewat bahasa Rusia yang telah aku pelajari. Ini juga sama, kalau ini di tahun 2016, kalau ini emang tamunya ini acara festival, tamunya orang Rusia semua juga. Aku juga sama waktu itu jadi translator buat mereka, karena orang Rusia itu sangat sedikit yang
belajar bahasa Inggris. Jadi mereka tuh nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi kalau kita ngomong nih, bahasa Inggris yang sederhana aja kadang mereka nggak tahu. Jadi aku waktu itu juga dari pemerintah daerah ya ikut di Purwakarta, karena mereka datang ke Purwakarta untuk tampil menari. Akhirnya aku juga berbahasa. Dan satu tentang bahasa, teman-teman. Aku tuh nggak jago banget ngomong bahasa Rusia. Tapi aku nekat. Aku pede. Nah, ngomong aja. Yang penting mau terpatah-patah, mau enggak, aku belajar untuk ngomong. Gitu. Jadi kalau teman-teman juga, kita kan nanti mau belajar bahasa Rusia sedikit ya sama aku. Jadi nanti kalau ada aku minta coba aja, jangan malu. Moto hidup aku adalah, kalau belajar bahasa lain, nggak boleh takut salah. Karena itu bukan bahasa ibuku. Kalau aku berbahasa Indonesianya jelek, baru aku malu, karena aku orang Indonesia. Tapi kalau kita belajar bahasa asing, dan kita salah-salah dikit, ngomongnya keceletot dikit, nggak masalah, karena itu bukan bahasa kita. Tapi yang penting kita mau belajar. Ada satu cerita juga, ini juga, tapi beda acara. Ini waktu itu acara konferensi tentang toleransi agama sedunia ya, meskipun nggak semua negara ikut, ada sekitar 15 negara yang ikut. Disinilah waktu itu aku lewat bahasa Rusiaku, aku sempat menceritakan tentang Tuhan Yesus, karena kan ini emang temanya tentang toleransi ya. Jadi kita bertoleransi dengan orang-orang, dengan agama lain. Banyak ternyata persepsi-persepsi orang tentang kekristenan itu beda, kayak, Tuhan kamu ada 3 ya? Ada yang begitu kan? Nah, dengan berbahasa aku bisa jelasin ke mereka. Gitu. Ini juga salah satu acara, waktu itu ini dengan orang Italia sama Malaysia. Ada satu cerita, ketika kita sedang sama-sama acara, itu adalah hari Minggu. Lalu aku bilang nih ke semacam kakaknya, Kak, aku mau ibadah dulu ya, mau gereja. Ternyata aku nggak dibolehin kan, terus aku sempat marah begitu, karena aku bilang, aku mau ibadah, Kak. Dan di situ ada orang-orang lain yang mendengar dari bahasa-bahasa lain, mereka kebingungan, kenapa tidak boleh ibadah kan. Dan mereka akhirnya juga membela aku, mengatakan, ya nggak apa-apa, ibadah aja dulu, nanti bisa balik lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan, karena mereka kaget, mereka bilang, kamu ternyata niat banget ya untuk beribadah, sampai segitunya memperjuangkan gitu, pengen ibadah. Akhirnya aku pun bisa beribadah. Dan itu juga salah satu cara nama Tuhan bisa diperkenalkan ke bangsa-bangsa lain. Nah, kalau ini aku sempat ngajar selama 2 tahun, dan ini murid-muridku orang Pakistan. Mereka pun sama, sangat tidak suka sama orang Kristen. Sangat-sangat tidak suka. Jadi dari orang tuanya memang diajarkannya orang Kristen itu tidak benar, orang Kristen itu gitu ya. Nah, melalui bahasa juga aku bisa menjelaskan ke mereka bahwa orang Kristen itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Bahkan sampai sekarang, akhirnya mereka bisa menilai Kristen itu tidak jelek lagi. Gitu. Oke, tentang Rusia. Nah, kita sekarang masuk sedikit tentang Rusia ya. Mungkin kalian nggak kebayang Rusia itu di mana, kayak apa, terus apa aja sih Rusia. Nah, Rusia itu nama resminya Federasi Rusia. Ini kalau kalian lihat yang bulat-bulat nih, itu adalah yang bagian hijau-hijaunya itu adalah Rusia. Ibu kotanya di Moskow. Kalau bahasa Rusia, orang Rusia bilangnya Moskwa. Presidennya Vladimir Putin. PM adalah Perdana Menteri. Kalau di kita kan kayak wakil presiden ya. Kalau di sana nggak ada wakil presiden, tapi sebutannya PM atau Perdana Menteri. Benderanya ini nih, warna putih, biru, sama merah. Oke, next. Nah, terus, aduh tulisannya agak hilang ya kayaknya. Nggak apa-apa. Rusia itu adalah negara terluas di dunia. Lihat tuh. Saking luasnya, ini nih yang bagian merah-merah. Sebelah sini nih yang ada tulisan Moskow, dia itu berbatasan sama benua Eropa. Kalau yang bawah tuh, yang ada bagian Altai ya, yang Kazakhstan, Cina, Mongolia, Cina, itu adalah Asia. Jadi saking gedenya, dia berbatasan sama benua Eropa, dan berbatasan sama
benua Asia. 2 benua tuh nempel saking dia gedenya. Dia negara yang terluas yang ada di dunia. Selain itu, ada namanya ini Sungai Volga, yang gambar pertama yang ada matahari. Itu adalah sungai terpanjang yang ada di Eropa, itu ada di Rusia. Terus ini juga yang lainnya, ada namanya ini Danau Vologa. Danau ini adalah danau terbesar juga yang ada di Eropa. Dan yang terakhir nih yang ada kayak SS-nya ini, itu adalah namanya Danau Baikal. Kalau ini adalah danau terdalam yang ada di dunia. Jadi saking gedenya dia ada sungai terpanjang, ada danau terdalam, ada danau terbesar di Rusia. Oke. Nah, ini adalah lambang negara Rusia. Boleh dong kakak tanya kalau Indonesia lambang negaranya ada yang tahu nggak apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Benar, Burung burung Garuda. Garuda. Iya, burung Garuda ya. Kalau di Rusia tuh bukan burung Garuda, beda ya, kita beda negara. Dia itu simbolnya tuh elang berkepala 2, twing-twing tuh. Terus di dalamnya ada, di dalam kalian lihat nggak yang warna merah itu ada seseorang yang lagi naik kuda, itu tuh lambang Santo Georgius. Dia adalah orang tentara yang dijatuhi hukuman mati karena dia tetap mempertahankan kepercayaan Kristennya. Jadi kayak martir gitu. Jadi dia mending mati daripada aku menyangkal Tuhan Yesus gitu. Jadi dia juga ada di dalam lambang negara Rusia. Karena orang-orang Rusia itu sekitar 68-70% beragama Kristen, tapi Kristennya agak beda kayak kita ya. Kalau mereka sebutannya Kristen Ortodoks gitu. Terus yang kedua nih, gambarnya sering banget dilihat nggak sih? Ada juga di flyer ya, ya kan? Ini juga salah satu simbol Rusia. Ini adalah katedral. Kalau katedral itu kayak gereja ya. Gerejanya orang Kristen Ortodoks itu disebutnya Katedral Santo Basil. Itu itu tadi ya. Itu ada di Moskow. Dia terkenal juga dan sekarang jadi museum juga. Dan yang terakhir ini salah satu simbol terkenal dari Rusia juga, namanya Matryoshka atau boneka Matryoshka. Itu adalah boneka yang punya maksud. Jadi kalau boneka itu tadinya gede banget, pas dibuka ada lagi isinya, pas dibuka ada lagi isinya, pas dibuka ada lagi isinya. Itu tuh ada maknanya tapi jadi kayak isinya itu tentang seorang ibu akan menghasilkan keturunan-keturunan. Jadi ada anaknya, nanti anaknya punya anak lagi, dan itu adalah warisan dalam sebuah keluarga. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian pernah melihat ini suatu saat, oh aku udah ngerti nih itu apa gitu ya. Oke. Itu tadi sekilas tentang Rusia. Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyain tentang Rusia, boleh ditanya lagi. Meskipun belum tentu kakak tahu semua ya. Tapi kakak akan mencoba untuk jawab. Sekarang kita akan masuk ke bahasanya. Bahasa Rusia. Teneng. Kok tulisannya begini? Sebentar ya. Ini kayaknya karena nggak ke-save fontnya, jadi agak hilang. Sebentar ya. Oke. Nah, kalau ini kebaca ya? Kebaca ya. Baca, Kak. Oke. Bahasa Rusia itu adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa utama di Eropa Timur. Karena Rusia itu dulunya termasuk dalam Uni Soviet. Uni Soviet itu kayak negara-negara besar banyak banget, akhirnya terpecah di tahun berapa ya? Pokoknya di bulan Desember terpecah-pecah semuanya jadi belasan negara pada Desember kalau nggak salah 1991. Jadi karena dulunya dari pecahan yang besar banget, masih di Eropa Timur itu masih banyak yang pakai bahasa Rusia, kayak Kazakhstan, Azerbaijan, terus Uzbekistan. Jadi banyak negara-negara itu mereka masih pakai bahasa Rusia, Belarus gitu ya. Dan bahasa Rusia itu adalah bahasa ke-6 yang paling banyak digunakan di dunia dan paling banyak digunakan di Eropa. Bahasa Rusia pun termasuk bahasa resmi PBB. Kalian ada yang tahu PBB nggak? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak PBB apa? Pernah.
Pernah ya, Lionel? Iya, PBB itu artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau negara-negara di dunia ini ada organisasinya. Karena apa? Supaya ada hubungan antar negara yang baik, namanya PBB. Nah, salah satu bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Rusia, Spanyol, Arab, Cina. Pokoknya ada 6, dan salah satunya adalah bahasa Rusia. Nah, sekarang kita mau lihat alfabet. Kalau kita, orang Indonesia, alfabetnya itu pakai apa tuh? A, B, C, D. Kalian tahu kan? Nah, itu namanya alfabet atau huruf ya. Kita berasalnya ABC itu dari huruf Latin. Nah, kalau Rusia, dia beda. Dia pakai aksara Kiril atau Sirilik. Coba boleh dong ikutin aku, Sirilik. Coba bilang. Sirilik. Sirilik. Iya, aksaranya adalah Sirilik. Sirilik itu tulisannya kayak gini nih. Hah? Kalian lihat nggak yang huruf besar? Kita lihat yang huruf besar ya. Ada yang mirip sama huruf kita nggak, teman-teman? Ada nggak yang mirip sama huruf di bahasa Indonesia? P, R. Ada yang mirip ya? Nah, tapi lucunya ada yang sama, ada yang beda. Jadi dia suka mengecoh bahasa ini. Contohnya, ini yang huruf pertama A. Bacanya juga A. Tapi kalian lihat nggak huruf yang ketiga? 1, 2, 3. Yang kayak huruf B. Kalian lihat? Kalau di kita itu hurufnya B kan? Kalau di Rusia bacanya adalah V. V. Kayak gitu. Beda. Jadi aku awal-awal belajar bahasa Rusia itu ketuker bacanya. Karena dia ada mirip sama huruf kita. Terus yang kayak huruf P. Kalian lihat yang di bawah huruf A. Ada huruf P. Coba ini bisa ditulis nggak? Oke, bisa, bentar. Ini yang huruf P. Itu adalah huruf kalau di Rusia dibacanya R. Wah, beda ya sama yang kita tahu ya. Jadi awal-awal tuh pasti bisa ketukar-tukar karena kita kebiasaan sama huruf Latin. Kayak, hah, ini huruf R apa huruf apa ya P? Oh, kok beda? Oke, jadi aku mau ajarin cara bacanya. Kalian boleh deh buka apa namanya suaranya supaya kita sama-sama kita cobain sama-sama baca satu persatu ya. Kakak nanti akan tuntun. Oke, sebentar. Udah pada buka? Oke. Kita coba dari huruf yang pertama ya. A. Ikutin kakak. A. 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 Yang kedua, ini bacanya adalah B. 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 Yang ketiga adalah V. V. B. B. Oke, terus ini nih yang hurufnya bingung ini bacanya adalah G. 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 Ya. Terus yang ini yang kayak huruf apa ini kayak huruf D ya? Dia bukan D tapi J. J kayak huruf J bacanya. J. Terus yang ini hurufnya yang kayak E agak mirip tapi kita sebutnya Y. Coba Y. Ya ampun. Kalau yang ada titik di atasnya yo. Yo. Kalau ini nih yang enggak yang ini agak susah. Ini kita ngomong gini. Yo. Coba ikutin. Kayak mengusir orang. Kalau yang berikutnya nih, yang kayak bibir tuh, yang kayak gitu bacanya. Yang ketiga ya. Kayak Z. Oke, yang kayak huruf N terbalik, ini bukan N teman-teman, tapi ini I. Iya. Kalau yang I kayak gelombang di atasnya itu bacanya I. Kayak I sama Y. Jadi I, betul. Nah, kita ketemu yang gampang sekarang.
ini yang kayak huruf K, bacanya adalah K juga. K. Yeay, ini gampang ya. Akhirnya. Akhirnya ada yang gampang ya. Nah, yang kedua, yang setelah K, itu adalah huruf L. L. Nah, ini L. L. L, ya. Terus kalau yang sebelahnya adalah tetap sama M. M. Kalau ini yang kayak huruf H, dia N. M. Itu yang susah ya bacanya. Ini O, ini gampang juga. Ini tetap O. Oh. Oke. Kalau yang ini L P. 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 Ya, kayak K, L, M, N, O, P. Gitu ya. Nah, tapi yang kayak huruf P ini bukan P, teman-teman, tapi R. Ya. Kalau ini yang kayak huruf C itu S. Yang kayak huruf C tetap T. Yang kayak huruf Y ini U. Oke, yang bulutan ini adalah F. Yang kayak X adalah ini ada yang susah nih, jadi kalian harus ikutin. Kalau yang ada kayak huruf U, terus ada ekornya, kita bacanya se. Kayak C, S, dan E. Se. Nah, coba ada yang bisa ikutin nggak? Se. Iya. Kalau yang kayak angka 4, ini bacanya ce. Kayak cece. Ada yang beli. Kalau yang kayak huruf W, ini bacanya adalah kayak S sama H. Kalau yang ini W kayak ada ekor, dia agak mirip sama yang shu, tapi dia mirip, bisa nggak bedanya? Shu dan she. Beda ya? Dan she. Pinter-pinter kalian ngikutinnya ya. Kalau yang ini yang kayak huruf B kecil, dia ini bukan huruf, tapi namanya penekanan. Jadi kalau ada tanda kayak gini di sebelah huruf, baca hurufnya yang tadinya, misalnya hurufnya tadinya K, ngomongnya K, jadi kayak K, jadi lebih lembut. Gitu. Jadi itu kayak cuma cara bacanya ada yang jadi lebih lembut, ada yang lebih galak gitu. Kalau yang sebelahnya, nah ini kalian yang kayak huruf B sama L kecil, ini bacanya kayak orang Sunda. Kayak bisa pasti ya. Kalau yang ini sama nih yang tadi, yang kayak B kecil tapi nggak ada ekor di atasnya, ini juga bukan huruf tapi dia adalah penanda. Jadi kalau ada huruf di sebelah dia, bacanya jadi lebih keras. K-nya jadi K. Kalau yang tadi kan lagi jadi kayak K. Gitu. Kayak misalnya contohnya ada palto. Palto itu kayak coat atau apa ya istilahnya? Jaket. Ya, jaket. Kan tulisannya palto. Tapi karena ada tanda ini, si L-nya itu nanti jadi lebih lembut. Jadi gini, palto. Palto. Jadi L-nya agak ke dalam. Palto. Bukan palto. Bukan. Tapi bacanya palto. L-nya jadi kayak ke dalam gitu. Itu bahasa Rusia. Tapi dia masuknya ke huruf. Terus ini yang kayak E terbalik, ini E. Kalau yang ini kan tadi Y ya. Y. Kalau yang ini E. Kalau yang ini kayak huruf Korea tapi bukan. Itu adalah Y. Kalau yang R terbalik, ini adalah Ya. Y, ya. Agak susah tapi sebenarnya kalau ini lebih mudah dibandingkan bahasa-bahasa yang pakai huruf lain. Contohnya Korea, Jepang, Arab, itu lebih susah. Kalau Rusia itu, kakak jamin meskipun kalian masih SD, kalian belajar seminggu pasti udah bisa. Minggu aja, baca tulisnya. Pasti habis itu kalian bisa baca. Serius. Soalnya sebenarnya kita cuma suka ketukar-tukar sama huruf Latin. Aku baca secara cepat sekali lagi ya. A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I,
I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, S, C, Shu, Shu. Ini bacanya Myakisnak. Hyordisnak, E, U, dan Ya. Oke, itu tadi pengenalan bahasanya ya. Terus, nah kita coba, ini ada kata-kata di bawah ya, 3 huruf. Tadi yang K itu kan bacanya tetap K. Yang T tetap T. Yang O tetap O. Nah ini jadi gampang. Baca adalah ketok. Coba ikutin. Ketok. Ketok itu. Ketok. Ya. Ketok. Ya. Kalau ini huruf E terbalik adalah bacanya E ya. E, T, O. Jadi bacanya et. Jadi bahasa Rusia itu, lihat nggak kayak ada garis di atas huruf O? Kalau itu namanya penekanan, teman-teman. Jadi kalau di bahasa Rusia itu bacanya kayak gini. Kalau di atas huruf O ada garis, dia dibacanya O. Tapi kalau yang kayak huruf kedua nih, ini nggak ada garisnya kan di atas ini. Dia dibacanya bukan O, tapi E. Jadi ketok, ete. Artinya siapa itu? Ketok, ete. Artinya siapakah itu? Siapakah itu? Oh. Ya, kalau ini ete, mama, papa. Itu mama dan papa. Dan ini bahasa Rusia itu kalau ada tanda di atasnya artinya dia ditekan cara ngomongnya, bukan mama, papa, atau mama, papa, enggak, tapi mama. Dia yang ada garisnya, A-nya dia lebih naik. Coba ikut ya. Mama. Iya. Mama. Jadi bukan kayak kita mama, sama semua kan di kita ya. Kalau di Rusia nggak bisa, kita harus tetap bacanya sesuai tandanya. Jadi ini mama, pap, gitu. Oke, kita next ya. Udah bisa huruf-huruf nih, tapi nanti ada contoh, ada kita belajar kata yang gampang. Jadi kalian nanti kita cobain bacanya. Kok keluar sebentar. Nah, ini tadi yang contoh ya. Jadi di huruf Rusia itu ada 33 teman-teman. Banyak juga ya. Ada 10 huruf vokal. Vokal itu kayak A, I, U, E, O ya. Kalau di dia A, E, U, O, Ya, E, Yo, U, I. Beda-beda ya. Ada konsonan. Konsonan itu kayak B, selain huruf vokal ya. B, C, D, gitu ya. Konsonannya tapi dia yang tadi. V, G, terus J, Z, I, K, L, M, N, P, R, S, T, F, H, S, C, Sh, Sh. Oke. Dan ada juga tadi yang tanda-tanda ya. Yang tadi kakak bilang, tanda lunak dan tanda keras. Ketika ada tanda itu, dia jadi lebih lembut ngomongnya. Ada yang pakai tanda itu, dia jadi lebih keras. Gitu. Nah, ada lagi nih yang dia agak beda sama bahasa Indonesia. Jadi kata bendanya itu ada golongannya. Ada yang maskulin, ada yang feminim, ada yang netral. Contohnya apa, Kak? Contohnya gini. Kalau kalian lihat yang di bawah ada rumah, yang kakak tandain rumah, dom, itu kan belakangnya huruf M ya, konsonan. Berarti dia masukannya golongan maskulin. Gampang kan? Kalau yang huruf A atau huruf Ya, kayak maschine, artinya mobil, A. Dia jadinya itu termasuk feminim. Mama, belakangnya A, dia juga termasuk feminim. Ada yang netral, miesto, miore. Jadi itu yang hurufnya O atau E di belakang, dia adalah netral. Gitu. Ini tuh kenapa sih Kak kalau di sana ada ada golongannya? Benda kok ada maskulin, feminim, netral. Kalau kita kan benda sama semua ya. Meja ya meja, kursi ya kursi. Karena kalau di sana nanti ini berhubungan kalau kita buat kalimat.
Cuman kita nggak belajar itu hari ini ya, karena nanti terlalu lama kita sampai besok. Gitu. Oke, kita mau coba. Nah, ini kakak tulis cara tulisannya ya. Ini kan Minya Zavut, artinya nama saya. Coba ikutin kakak. Itu ada cara membacanya. Minya Zavut. Minya Zavut. Oke, itu siapa tuh? Minya Zavut. Minya Zavut. Minya Zavut. Minya Zavut. Oke. Berarti coba kita memperkenalkan nama masing-masing ya. Kayak kakak, Minya Zavut Uli. Coba kakak tes satu orang, tiga orang deh. Meinar coba bilang nama saya Meinar. Minya Zavut Meinar. Iya, good. Kakak nyobain satu, siapa ya? Yoel boleh nggak nyobain? Perkenalkan namanya pakai bahasa Rusia. Ada Yoelnya? Yoel. Minya Zavut Yoel. Iya, tuh. Satu lagi deh. Coba Lionel. Perkenalkan pakai bahasa Rusia. Nama saya Lionel. Minya Zavut Lionel. Iya. Terus yang kedua adalah ya. Itu kan bacanya ya is. Ya itu artinya aku. Ya is itu artinya dari. Kalau titik itu kita dari mana? Misalnya memperkenalkan aku tuh dari Indonesia. Kalau Indonesia, nanti kalau di bahasa Rusia, di kalimat ini bukan jadi ya is Indonesia. Bukan, tapi ya is Indonesia. Kayak Indonesia, tapi A-nya nggak disebutin ya. Jadi, oke, kakak mau coba tanya Kay. Kay, kalau misalnya kakak tanya, kamu dari mana? Tapi pakai bahasa Rusia, jawabnya apa? Asalmu dari mana? Is Indonesia. Iya, ya is Indonesia. Betul. Kakak mau coba ini. Oke, ini kakak jadi kelihatan ya. Kalau A diucapkan A, E diucapkan, aduh bentar, Y. Kita contoh, nomor 1. Coba, ada nggak yang mau jawab? Ini bacanya gimana ya guys? Ini ada di area sini ya, ada di area nomor 4. Ini bacanya gimana? Ada yang tahu? Ada yang mau coba baca? Apa? Siapa tuh tadi? Ha. Ini nih, ada di kolom nomor 4. Ha. Dibacanya apa ini? Ha. Ya. Iya. Ini bacanya iya. Oke. Coba kalau yang nomor 2. Ini ada di kolom sini sama kolom sini. Ini dibacanya apa nih kira-kira? Ini dan ini. Da. Iya, tuh, itu siapa yang jawab? Da. Iya, da. Ya. Da itu iya. Kayak yes. Iya. Kamu udah makan belum? Da. Artinya udah. Iya. Udah. Da. Gampang ya? Oke, ada yang mau coba nomor 3 nggak nih? Kakak bantuin ya. Huruf ini, ada huruf ini, ada huruf nggak ada. Odin. Ya. Ini benar. Kalau kita kalau ada penekanannya dia dibacanya Odin kan? Tapi karena nggak ada, dia dibacanya jadi kayak huruf A. Jadi Ajin. Ajin. Ini artinya 1. Tadi siapa yang jawab tuh? Udah bener tuh. Odin. Siapa tuh tadi? Iya. Kita coba nomor 4. Ada yang bisa nggak? Ini yang huruf ini. Huruf Itu, Kak. ini. Ada yang mau coba? Meinar. Apa tuh? Ini huruf. Depa. Iya, itu siapa yang jawab? Dva.
Kan hurufnya nih ya, kayak huruf ini dibacanya D, lalu yang huruf kayak B kita bacanya ini kan V. Terus yang huruf A. Jadi dua. Oke. Artinya 2. Ini nomor, ya dua itu artinya 2. Tadi kan ajin, 2. Bisa dua bacanya. Nomor 5. Ada yang mau coba nggak nomor 5? Itu Mainar mau coba, Kak. Minar, boleh. Ini kakak bantu ya. I-nya. Ada huruf yang hilang kayaknya. Lupa. Mana, Pak? Oh, iya. Nih, Nih. kalau T dia tetap T. Tapi kalau yang kayak P ini apa? R. Ya, jadi TR ini yang kayak huruf N kebalik itu I. Jadi apa tuh? 3. 3, artinya 3. Ajin 2, 3. 1, 2, 3. Ajin 2, 3. Iya. Ada yang mau coba nomor 6 nggak? Oh, ya, tadi udah denger ya? Pinter. Oke, kalau yang nomor 7. Ini maksudnya gue itu kayak G ya. G. Nah, kira-kira jadi apa bacanya nih? Jadi apa? Kuet ya. G. GJ. Ya, iya kayak GJ, benar. Tapi E-nya itu agak hilang, jadi geje. Geje. Iya, tadi pintar tuh siapa bilang GJ? Iya, bagus. GJ, tapi kalau di Rusia E-nya itu nggak terlalu kentara, jadi dia kayak geje. Geje itu artinya di mana? Di mana? Geje. Geje di mana? Nah, nomor 8 ada yang mau coba? Ini yang hurufnya adalah terus ini dan ini. Kira-kira apa bacanya nih? Ya, stok atau stok. Stok. Nah, kalau digabung dia kayak stok. Stok. Stok itu artinya adalah apa? Apa? Stop. Ya. Oke, nomor 9. Ini agak lebih banyak dia hurufnya ya. Ada 4 huruf. Ada yang mau coba nggak? Ini ada di mana? Aku bantu carinya ya. Loka. 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 Ini. Oh, loka. Iya, Oka. Tapi karena O-nya nggak pakai garis di atasnya, si O-nya berubah jadi huruf A ya. Jadi dia bacanya paka. Paka itu kayak bye. Tapi paka tuh kayak bye, dadah. Jadi dia nggak formal, bukan kayak selamat tinggal, bukan. Kalau selamat tinggal bahasa Rusianya до свидания. Dia lebih kayak tinggal. Tapi kalau ke temen kayak kita kan bye, dah, paka, gitu bisa. Nyet. Oke, nomor 10. Nyet. Siapa tuh udah jawab nyet? Iya, aku seneng kalian pinter-pinter ya. Padahal aku belum nunjukin dia ada di mana. Iya, nyet. Nyet itu bukan monyet ya, teman-teman. Iya. Nyet itu artinya tidak. Nyet. Tidak, nyet. Kayak misalnya, nyet. Gitu. Kalau iya kan tadi nomor 2 ya, da. Kalau tidak, nyet. Nyet. Coba pelan-pelan ya, ikutin. 1, ya. Ya. Ya, artinya saya. Ya. Ingat aja kan, saya. Ya. Jadi dia tinggal ya. Nah, betul. Nomor 2, da. Artinya iya. Nomor 3, ajin. 1. Iya. Nomor 4, dua. Ajin jati. Ajin 2. Terus ete. Artinya itu agak mirip ya sebenarnya. Geje di mana? Sto.
apa. Terus paka, Sto. ai, dan nyet. Nyet. Tadi apa nyet? Nyet apa nih tadi? Tidak. Tidak. Pinter ya. Gimana sampai sini? Susah apa gampang? Nggak susah, nggak gampang. Bener kan? Nggak susah kan? Seminggu juga pasti bisa nih. Kayak main game ya. Nggak susah, nggak gampang. Nggak susah, nggak gampang. Oke. Tunggu ya. Oke, tadi aku ada beberapa lagi, cuman kayaknya waktunya juga udah habis ya. Kalau masih ada nggak apa-apa sih, Kak. 15 menit lagi ya. Ini masih sama kayak yang tadi ya, belajar baca aja, karena dasarnya kalau belajar itu bahasa minimal kita bisa baca sama nulisnya dulu. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Rusia, hafalin dulu tadi 33 itu ya. 33 cara nulisnya sama cara bacanya gitu. Ini lebih banyak, tapi kita coba ya. Aku boleh nunjuk nggak? Tapi ntar aku bantuin kok kalau nggak bisa. Boleh, Kak. Boleh ya. Coba aku mau Biel dulu deh yang pertama. Aku bantuin cari hurufnya ya. Oke, bentar. Sorry, yang kayak huruf N terbalik ini arti bacanya I. Aku kayaknya ke delete gitu. Ini apa? Privet. Privet. Pinter. Tepuk tangan dong. Privet tuh kayak halo gitu. Kayak hai, tapi dia nggak formal. Artinya nggak formal tuh kayak biasanya ke temen. Kalau kita baru ketemu orang, biasanya orang Rusia nggak bilang privet, tapi bilangnya здравствуйте. Coba ikutin aku. Здравствуйте. Ada yang bisa nggak? Iya. Iya, pinter. Jadi emang bahasa kan gitu ya, ada kayak kita juga, woi, kayak gitulah. Kalau privet tuh kayak, woi, gitu loh. Kayak udah temen gitu loh. Woi, privet gitu. Atau halo, kayak halo. Tapi kalau baru ketemu tuh awal-awal aku masih di MOS waktu harus ngomong sama senior, здравствуйте, sampai bibirnya tuh kayak keluar ludah. Tapi sekarang udah ini. Oke, makasih ya, Biel. Kamu nilainya 100. Boleh nggak? Oh, Meinar udah angkat tangan. Meinar mau coba nomor 2, Meinar? Iya. Oke, bentar ya. Aku bantu. Aku hapus dulu. Supaya gampang carinya. Oke, ini lumayan banyak loh hurufnya. Ini ya, aku bantu. Ada yang nggak ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oke, udah nih. Cobain nih. Payop. No, cobain aja. S. Ini P kan? Terus, ini huruf apa? Pa, ya. Terus? Pas. Iya. Spasi. Pasif. Ba. Pasipa. Iya, kenapa ini jadi A, Kak? Ini kan O. Nah, yang tadi Kakak bilang, kalau hurufnya O tapi di atasnya nggak ada garis, O-nya jadi A. Jadi sebenarnya ini tulisannya spasibo, tapi bacanya spasiba. Spasiba. Iya, artinya spasiba itu adalah terima kasih. Terima kasih. Iya. Ada yang mau coba nomor 3 nggak? Ada yang mau coba nomor 3? Benar, Kak. Lionel. Lionel, boleh. Bentar ya. Rusia.
Iya, udah cepet ya. Bener, Rusia. Jadi kalau orang Rusia itu nulis nama negara mereka kayak gini. Bukan kayak kita. Tapi R-O-S-S-I, ya, Rusia. Tapi tadi bener ya, O-nya nggak ada garisnya. Jadi dia dibacanya bukan Rusia. Bukan, tapi Rusia. Rusia. Ih, pinter, cepet. Ada yang mau coba nomor 4? Ada itu. Kaleb mau coba Kaleb? Ini bukan lip. Kalian mau coba? Jangan takut salah ya. Kita kan lagi belajar kan. Ini baru sekali loh belajar udah langsung pada bisa. Ada yang mau coba nggak nih? Latma. Iya, jauh kasih. Bener ya? Iya, Latna. Latma. Latna itu kayak baiklah kayak gitu. Oke. Latna. Latma. Oke, kita coba nih, tinggal 2 nomor lagi. Ada yang mau coba nomor 5? Ini agak panjang ya. Oh, ada yang aku lupa. Karasyo. Iya. Karasyo. Di sini ada garisnya, harusnya aku lupa. Ini kan tadi H atau H. Ini R ya. Harash. Ini shu. Harasho. Artinya adalah bagus. Biasanya kalau dosen di Rusia nih, kalau kita bisa harash gitu. Latma. Asik. Udah pada master ya di sini. 1 huruf lagi yuk, terakhir ya. Nomor 6. Ada yang mau coba? Itu Dek, Kogweda. Iya, Kakda. Kogweda. Ya, ini kan O-nya sama ya, nggak ada stresnya atau nggak ada. Kagweda. Kakda itu artinya kapan? Arasyo. Oke, udah selesai nih belajarnya. Aku mau apresiasi dulu buat teman-teman yang tadi udah coba, hebat-hebat loh. Buat baru pertama tapi udah pada bisa bacanya ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Latma. Arasyo. Arasyo. Kayaknya Kak Suri ntar lagi yang ngajarin Kak Suri. Aduh, nggak bisa. Aduh. Oke, dari aku segitu ya untuk pelajaran hari ini. Memang kita bisa belajar bacanya ya. Sama-sama, sedikit-sedikit. Adik-adik ada yang mau ditanyain nggak sama Kakak Uli? Do you have any question? Ada yang mau nanya? Biasanya Mei ini suka nanya nih. Mei, ada yang mau nanya nggak, Mei? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau nggak Onel? Ada yang mau nanyain nggak? Kalau gini deh, mantap gitu. Gimana tuh? Latma juga? Masih di mute, Kak. Masih di mute. Biasanya sih mereka pakainya juga kayak harasyo sih. Oh, harasyo. Tadi Latna sama harasyo apa sih kalau bedanya? Latna tuh kayak baiklah, oke lah, gitu. Oke lah, baiklah, gitu. Oh, ya. Itu juga. Adik-adik, ada yang mau ditanyain nggak? Harasyo. Ya, gimana Mei? Boleh nanya Mei. Makanan tradisional di Rusia apa, Kak? Makanan tradisional ya? Dia makanannya tuh biasanya kalau dibandingkan dengan Indonesia dia tuh agak tawar. Biasanya jenisnya kayak sup. Kayak sup. Kalau kalian pernah nonton Masha and the Bear tuh kan suka makan kayak sup. Itu tuh beneran. Mereka kayak makanannya tuh kayak sup-sup gitu. Dan ada juga kayak makanan tradisional yang dibuat sesuai bulan, tapi bulan tertentu kayak
Natal, mereka tuh akan ada bikin dari kayak namanya, bentar ya. Jadi dia kayak apa ya, pie, kue lah ya. Terus ada ikan salmonnya, sama telur rebus, sama nasi, sama sayur-sayur gitu. Tapi itu bentuk pie gitu. Itu salah satu makanan tradisionalnya. Jadi mereka makanan tradisionalnya itu campur-campur. Ada juga kayak namanya kutia. Itu juga biasanya pas Natal. Jadi biasanya makanan mereka banyak yang di masa-masa tertentu. Kalau kutia itu tuh kayak ada blackberry, tahu blackberry kan? Blueberry, buah-buahan. Atau dicampur biji-bijian itu namanya kutia. Ada juga yang tadi kayak kakak pai sayuran tadi ya, pai sayuran yang kakak bilang kalau bahasa Rusianya itu agak susah namanya, kulebiaka. Itu tuh kayak pai sayur-sayuran sama ikan. Mereka juga ada makan tradisional namanya kazulyi. Ada juga yang banyak sih makanan tradisionalnya. Enak, Kak. Kalau macam dessert kue-kue itu enak, tapi kalau yang bermacam kayak sup masih enak rempah-rempah Indonesia, kayaknya lidah aku Indonesia banget ya. Tapi kalau yang dessert pie, mereka enak-enak kue-kuenya. Kalau menurut pernah aku dibawain dosenku orang Rusia, dia masakin masakan Rusia. Tapi kalau supnya kurang lah, masih enakan bikinan Kak Eri kayaknya. Waduh, Kak Eri nggak pernah bikin sup. Masih enak soto Madura ya. Iya benar ya. Enakan soto Madura. Kak Suri. Kak, di Rusia ada pakaian tradisional juga nggak? Ada. Tadi kayaknya aku sempat aku yang sama para penari itu. Festival itu ya? Pas festival itu dia ada aduh nggak kelihatan sepatunya sih sayang. Jadi ada sepatu khususnya juga sebenarnya, dia kayak sepatunya tuh jadi kalau nari dia akan berbunyi plak 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 gitu. Jadi dia sepatunya emang didesain supaya bunyi kayak kalau di tap dance. Jadi nah ini salah satu ini baju narinya mereka. Biasanya sepatunya tapi nggak kelihatan yang cewek-cewek. Jadi kalau mereka nari itu akan bunyi kayak kalau kuda lewat, tahu kan? Pak 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 gitu loh. Jadi dia pas nari itu bagus karena dia jadi kayak ada ketukannya gitu, kayak ada ketukan karena sepatunya tak 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 gitu. Dulu pas nari mereka itu karena mereka nari kan waktu itu ke Purwakarta, ternyata kita panggungnya itu bukan kayak kayu gitu loh, tapi beton kan. Itu aku sempat diprotes sama mereka sampai kita cari kayu untuk pengganti karena kalau beton nggak bunyi sepatunya. Jadi mereka nggak bisa tampil gitu kan. Jadi mereka waktu itu dengan baju tradisionalnya, baju festivalnya, mereka juga nari dengan sepatu khususnya itu. Kalau tertarik boleh tuh lihat video-video tariannya juga, mereka bagus-bagus. Karena Rusia termasuk terkenal dari balet sama juga tradisionalnya tadi ya, tap dance gitu, atau tari yang dengan ketukan. Terima kasih udah nanya. Di Rusia ada rumah tradisionalnya nggak? Ada. Karena tapi karena sekarang udah modern ya, sama kayak di kita, rumah tradisionalnya itu lebih kayak buat di museum doang kan. Dan karena Rusia dingin, rumah tradisionalnya juga ada yang kalau kita pernah lihat yang kayak orang Papua gitu loh, kayak apa sih? Kubah ya dibilangnya ya. Itu masih ada beberapa yang bentuknya juga kayak gitu, kayak kubah pelindung. Tapi rata-rata bentuk kalau rumah tradisional juga ada yang kayak kayu-kayu aja. Lebih ke kayak ya dulu pakai kayu, sekarang udah nggak pakai kayu. Jadi rumah tradisionalnya dibuat dari kayu. Tapi nggak ada yang kayak Indonesia yang benar-benar bentuknya tuh sangat menarik gitu ya. Maksudnya benar-benar tiap daerah bisa beda banget, bisa ada yang naik ke atas bentuknya gitu, enggak. Kalau ini sih yang kayak itu tadi yang kakak bilang, ini katedral gereja. Justru arsitektur mereka itu, arsitektur Rusia itu percampuran antara Asia dan Eropa. Karena yang tadi kakak bilang saking wilayahnya gede, dia berbatasan dengan benua Eropa dan benua Asia. Jadi kadang mereka bisa kayak, orang Rusia itu bisa kayak Chinese, bisa kayak Asia mukanya, bisa kayak setengahnya kayak Eropa gitu. Muka-mukanya campur. Karena biasanya nikah mungkin sama orang Mongolia yang ada gitu Chinese, mereka nikah sama yang orang Eropa, akhirnya ada percampuran budaya juga di situ. Gitu.
Kak, mau nanya nih, kan kalau Rusia itu udah masuk ke atas, ya maksudnya di Eropa situ kan, agak-agak area Eropa. Kalau aku perhatiin kayaknya selalu dingin ya, selalu salju gitu ya. Itu Iya, musimnya ada musim apa aja mereka? mereka tuh sebenarnya jatuhnya 4 musim, tapi bohong gitu. Jadi lebih ke kayak musim dingin semua. Iya, aduh. Jadi hampir selalu musim dingin gitu. Tapi dinginnya itu nggak yang benar-benar bersalju semua gitu, Kak Suri. Jadi ada masa-masanya mereka kayak sejuk lah kalau di Indonesia. Makanya waktu mereka banyak ke Indonesia tuh keringetnya tuh bisa diperes bajunya. Literally, saking kepanasannya. Lagi ke Purwakarta ya. Iya, waktu ke Purwakarta bener-bener apa ya namanya PR banget gitu ya, kayak bentar-bentar nyari es, bentar-bentar jam 12 malam ngajak berenang karena mereka kepanasan. Kayak jam 1 pagi ngajakin berenang karena kami udah kepanasan. Ya, gitu. Apalagi daerah-daerah tertentu yang bener-bener di ujung-ujung gitu, kayak kalau di Jepang kayak di atas tuh Hokkaido gitu ya, daerah-daerah yang atas itu biasanya lebih dingin lagi gitu. Sampai minusnya bisa 40 derajat gitu. Dan itu bener-bener dingin parah lah. Kayak suka ada bilang beruang-beruang gitu kan. Karena beruang suka tempat dingin kayak di kutub. Itu ya nggak pernah lihat ya, kayak Rusia ada matahari yang kelihatan kayak summer gitu, kayaknya nggak pernah lihat gitu. Nggak ada foto atau video atau gimana ya. Tapi ada di beberapa daerah sih, Kak. Yaitu yang tadi aku bilang, karena kan mereka luas banget. Ada yang sebenarnya panasnya kayak di kita juga, cuman nggak sepanas itu juga gitu. Kayak 20 derajat masih ada normal gitu. Cuma memang terkenalnya dingin sih, negara bersalju kan. Ya mereka sana terkenal baletnya juga ya. Iya, kenal. Sampai ada satu teater namanya Bolshoi Theater, itu teaternya gede banget di Moskwa atau Moskow. Itu juga sering banget apa namanya? Tarian-tarian di situ yang terkenal. Ditariin khususnya balet. Padahal balet bukan dari Rusia ya, bukan kan? Bukan. Tapi memang mereka, karena itu tadi ya Eropa kan ya, jadi mereka banyak budayanya mirip juga, jadi ngambil. Bahkan aku ada satu mata kuliah yang selama 2 jam kita cuma nonton balet. Iya, saking karena itu apa bisa dibilang simboliknya Rusia juga tari balet. Jadi ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya. Kalau Rusia itu ada kayak hal-hal unik gitu nggak, Kak? Kayak misalnya ritual-ritual gitu, Kak? Ritual-ritual yang seram-seram gitu ya. Bukan sih, Kak, kayak ritual yang biasa gitu atau apa? Kalau mereka kan, kalau sekarang memang dari dulu itu Rusia tuh udah Kristen Ortodoks ya, bahkan makanya di lambang negaranya itu mereka ada sampai Santo. Santo itu kayak kalau di Katolik mungkin kalian pernah dengar ya, Saint Santo atau orang kudus bisa dibilang. Jadi mereka dari dulu sebenarnya kebudayaannya udah Kristen gitu, jadi nggak terlalu banyak ritual. Cuma mereka ada hal-hal khusus kayak misalnya kalau di Rusia itu warna hitam biasanya tanda kebahagiaan. Kalau di kita kan biasanya hitam tuh kayak, ih ampun hitam gitu, kayak duka gitu ya. Kalau di sana kebalikannya. Jadi aku waktu mos kuliah, kita selama sebulan harus pakai baju hitam. Itu kayak supaya kelihatan ini pasti anak Rusia banget nih gitu. Terus ada kayak lebih kayak tradisi-tradisi yang mereka kalau bunga ngasihnya jumlahnya beda. Kalau misalnya kalian ngasih bahagia itu bunganya harus, aku takut ketuker ya nanti aku cek, harus genap atau ganjil. Jadi nggak boleh salah. Nanti misalnya kalian salah, nggak sopan karena ganjil itu misalnya hanya untuk kalau kita gitu. Ada kayak gitu kalau ngasih ritual bunga. Cuman aku takut ketuker ya. Bentar nanti aku cek. Dia ganjil apa genap tuh yang itu. Jadi ada seperti kayak gitu. Lebih ke kayak pamali-pamali kali kalau di Indonesia ya. Ada kayak gitu. Tapi kalau ritual-ritual rata-rata sepertinya udah nggak ada. Cuman masih ada tradisi-tradisi sesuai daerah lokal masing-masing gitu. Kalau yang berendam di es itu gimana tuh? Itu Rusia bukan sih? Rusia ya kalau nggak salah ya? Yang baptisan bukan sih? Bukan ya? Yang mana tuh? Pernah ada baptisan gitu mereka pada
Itu kayaknya iseng doang ya. Kan bukan yang kayak misalnya pas lagi musim apa gitu, terus mereka pada mandi gitu, berendam-berendam, padahal kan dingin gitu kan, tapi mereka masuk ke sungai apa ke danau gitu. Yang kayak dia ada bolongnya gitu kan ya. Ya itu Rusuh emang kayak, ya ada juga orang Rusia gitu, cuman memang nggak di semua daerah, hanya di daerah yang benar-benar dingin banget gitu. Kayak itu sebenarnya kayak bukan tradisi sih kalau itu Kak, kayak bisa dengan tradisi, kayak kebiasaan aja, kayak ada mereka mungkin kayak menantang gitu. Saking dingin, saking suka dingin kali ya. Kan aneh banget. Aku malah pernah lihat juga gitu baptisannya mereka di yang es gitu. Aku pernah lihat itu. Langsung sakit kepala ya. Waduh. Oh ya. Keren langsung. Dosa-dosanya langsung ke froze itu. Langsung membeku ya dosanya ya. Kalau baptisannya. Anel gimana Anel? Gimana Nel? Kak, kalau tanggal kemerdekaannya Rusia itu kapan? Terus kalau misalkan Rusia ngerayain kemerdekaannya, ada acara-acara lain nggak kayak Indonesia? Ada panjat pinang nggak gitu ya? Ya, kalau Rusia itu kan tadinya Uni Soviet ya. Uni Soviet itu yang tadi kakak bilang negara sosialis yang sangat besar. Jadi mereka sekarang terpecah jadi banyak negara. Jadi bisa dibilang tanggal merdeka mereka itu waktu mereka memisahkan diri, akhirnya Uni Soviet terpecahkan. Nah, itu pada tanggal 12 Juni 1990. Pecahnya benar-benar, tapi kan namanya tanggal, tapi belum tentu itu adalah hal yang waktu itu udah benar-benar lepas. Runtuhnya Uni Soviet itu di Desember 1991, sekitar 1 tahun setelahnya. Kalau mereka perayaan ada kayak kita, jadi mereka ada alun-alun terbesar yang di Moskow atau di ibu kotanya, namanya adalah Lapangan Kremlin. Lapangan Kremlin itu gede banget, dan salah satunya tuh di sebelahnya ada yang ini nih yang di belakang kakak, itu ada Saint Basil, ada katedralnya, terus ada juga Kremlin. Kremlin itu benteng, jadi dulu dipakai emang sebagai benteng, tapi sekarang udah enggak. Jadi di situ biasanya mereka ngumpul semua ngerayain kemerdekaan. Dan karena Rusia itu terkenal dengan tarian, mereka sering merayakannya dengan menari. Ada tarian-tarian khusus gitu. Mereka sering menari, ada makanan khusus juga. Biasanya sih hampir mirip ya, berkumpul dengan keluarga, karena mereka termasuk banyak perayaan juga, khususnya perayaan Kristiani ya, mereka merayakan juga. Jadi ada mirip-miripnya gitu. Ada nggak ya? Balap kerupuk. Enggak Kak, bentar, ada fotonya enggak? Ya Mei, Kak, mau nanya lagi Kak. Oh ya, gimana Kaleb? Di Rusia itu ada beberapa bangunan atau monumen-monumen gitu nggak ya, yang terkenal banget, beberapa gitu? Banyak ya, yang mereka memang terkenalnya biasanya arsitekturnya kuno, makanya kebanyakan katedral atau gereja itu banyak banget mereka bagus-bagus. Salah satu bentuk yang ini sebenarnya jarang katedral bentuknya gini kayak bawang ya, atasnya kayak bawang. Itu tuh karena mereka ada percampuran sama Asia, makanya bentuknya ada kayak gini juga. Ini salah satu yang paling bisa dibilang trademark ya, atau bisa dibilang simbolisnya Rusia, Saint Basil, atau bisa dibilang Katedral Santo Basilius atau Basil. Ini salah satunya. Banyak juga mereka memang yang juga arsitekturnya mirip sama Eropa, negara-negara Eropa kayak kalau kalian ke Jerman, terus suka pernah lihat yang kayak bangunan-bangunan tua gereja gitu, itu juga banyak mereka arsitekturnya seperti itu yang terkenal. Dan mereka juga banyak patung-patung, bahkan banyak patung-patung juga patung-patung Kristen gitu loh, kayak patung-patung, tapi lebih banyak patung-patung saint atau orang kudus yang tadi kayak kakak contohin ya, karena mereka misalnya ada martir, ada orang yang dia mau mati demi imannya, mereka biasanya dikhususkan dibuat patungnya, ada yang kayak gitu juga. Sama ada juga ya kayak mereka ada museum-museum khusus, mereka museumnya banyak banget dan lengkap biasanya. Bahkan sampai mungkin kayak museum persenjataan juga mereka juga ada kayak gitu. Karena kan Rusia memang ya tahu lah ya, apalagi sekarang lagi rame ya. Iya. Meme tadi raise hand, Meme mau tanya ya? Enggak,
Kak, tadi aku bilang aku pengen ke toilet, tapi nggak jadi. Soalnya itu, papa lagi mandi. Oh, kirain mau tanya bahasa Rusianya ke toilet. Tadi Kak Uli kalau ngomong terima kasih bilangnya gimana sih? Spasiba, Oh spasiba, iya, spasiba. spasiba, spasiba. Spasiba. Pazalsta. Balasnya pas kayak you're welcome bersama-sama. Pazalsta. Pazalsta. Iya. Pazalsta. Привет ya, привет. 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 Terus nama saya apa tadi ya? Меня зовут. Меня зовут. Iya. Ya, is Indonesia gitu ya. Iya, ya is Indonesia. Adik-adik, ada yang mau ditanya lagi? Yuk, terakhir nih, yang mau nanya terakhir. Kaleb mau nanya? Mau Kak, terakhir Kak. Boleh. Misalnya kalau ini setahu Kakak aja sih, di Rusia itu kayak ada tempat-tempat yang ditinggalin, jadi bekas bangunan gitu Kak, terus udah runtuh, cuman ditinggalin lama gitu. Ya mirip-mirip kayak Koloseum lah Kak. Kalau sebenarnya yang terkenal yang tadi Kakak bilang sih, di Lapangan Merah itu kan benteng. Jadi aslinya itu dulu dipakai SAR. SAR itu zaman kekaisaran dulu, zaman Uni Soviet dulu. Itu emang aslinya tadinya digunakan sebagai benteng, lalu didiamkan dan sekarang tidak dipakai sebagai benteng, tapi sebagai ya tempat wisata gitu. Tapi memang tidak sama persis sih. Kalau Colosseum kan emang dia didiamkan terus nggak diubah ya, paling direstorasi sedikit-sedikit. Tapi kalau yang di Rusia itu mereka udah ada di renovasi karena udah gampang hancur, jadi nggak kuat banget gitu loh. Jadi kalau yang terkenal itu memang dari zaman dulu, tapi ada renovasinya, nggak benar-benar pure sama banget kayak zaman dia waktu masih sebagai benteng. Aduh, gitu. Oke, ada lagi adik-adik? Oh, terakhir ya, Mei, terakhir ya. Gimana, Kak, Mei? aku buat toilet nggak? Iya, boleh. Boleh. Kita udah ini ya, udah macam-macam kita belajar bahasa ya, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Korea, sekarang bahasa Rusia. Kapan itu kita pernah belajar yang English 101 ya sama siapa ya waktu itu ya? Yang tour lab ya Kak Eri ya kalau nggak salah ya. Iya, sama Kak Debi. Sama Kak Debi yang di ya. lab. Ya, benar. Wah, jadi ini ya, jadi pengetahuannya jadi banyak. Nih, Arin mau nanya nih. Gimana Rin? Boleh yuk unmute. Kebutuhan di situ mahal gak? Kebutuhan hidup. Rusia termasuk mahal sih hitungannya, tapi karena hampir udah dia tuh memang nggak sama kayak Asia, tapi memang kalau dari biaya kehidupan lebih mirip ke Eropa gitu, meskipun dia berbatasan juga dengan Asia gitu, dia hampir sama kayak Eropa gitu. Mereka mata uangnya namanya rubel Rusia. Jadi ada nama lagi, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, boleh yuk. Kaleb yuk. Kaleb mau masih nanya, Kaleb? Enggak kok Kak. Oh, enggak. Oke. Mau barusan kepencet aja. Ini Kak Uli ngomong-ngomong kita satu alma mater ya. Saya juga di Sastra Unpad. Oh iya, sastra apa Kak? Prancis. Oh Prancis, UNPAD. Adik-adik kalau mau belajar bahasa boleh ya. Mantap. Nah, Prancis biasanya terkenal yang cantik. kita mau udahan, tapi kita bakalan ketemu lagi nanti di
minggu depan ya. Temanya apa? Kita di grup, temanya tentang apa? Kita akan melanjutkan pembahasan kejadian setelah ini ya, setelah Menara Babel ini dan bahasa ini kita akan lanjutin lagi. Tapi sebelum itu kita ini yuk unmute, kita unmute, terus ini dia nih. Terus kita bilang gini, Kakak Uli, kasih jempol 2, terus bilang Kakak Uli spasiba gitu ya, oke? Ingat-ingat. Spasiba, Kakak Uli spasiba gitu ya. 1, 2, 3, Kakak Uli spasiba. Spasiba. Rosta. Sama-sama. Syukur ya. Jadi kalian masih walaupun masih Kak Surinya nge-lag ya. Kalau yang jago Rusia di YouTube tuh ada Vicky Naki ya. Kita bisa lihat tuh Vicky Naki tuh jago juga tuh, lumayan dia polyglot juga, jadi bisa ditonton, lucu-lucu juga dia kontennya. Oke, kita mau udahan. Kakak Eri boleh tolong dibantu ya. Iya, mau foto dulu? Oh iya, foto dulu yuk. Yuk, foto minta tolong Kak Suri bisa? Mau Soalnya ini siang nge-lag nih, banyak yang nggak kebuka jadinya. di aku kebuka semua kok. Nah, ya. Kasih gini aja ya. 2. Sekali lagi. Kasih hati. Mau boleh. 1, 2, 3. Oke. Kakak Uli, makasih ya Kak Uli ya udah ada di kelas kita. Kita belajar banyak, mulai dari firman Tuhan yang seperti apa tentang bahasa, sampai akhirnya belajar bahasa Rusia walaupun pusing ternyata lihat ininya. Abjad-abjadnya beda ya, alfabetnya beda ya, bukan dari Latin kayak kita ya. Thank you banget. Tuhan Yesus yang memberkati lebih lagi di pekerjaan, di pelayanannya, biarlah semuanya bisa meninggikan nama Tuhan. Silakan Kak Eri. Iya, terima kasih ya Kak Uli, terima kasih adik-adik. Adik-adik kalau yang beberapa minggu lalu ikut yang kelas desainer. Nah ini tuh adiknya Kak Irmei loh. Nah, kalian masih ingat yang waktu kita belajar tentang pakaian ya, pakaian pertama Alkitab dibuat sama Tuhan. Nah, kita bersyukur ya hari ini dapat pengetahuan baru. Semoga bisa jadi bekal buat kalian nanti, menjadi inspirasi ya supaya nanti kalian tahu nih ke depan kira-kira mau belajar bahasa Rusia. Oke, untuk memuliakan nama Tuhan ya. Mari adik-adik kita mau berdoa dulu ya sebelum kita berpisah. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu melalui Kak Uli Tri Tuhan yang sudah membagikan pengetahuan yang baru bagi kami tentang Rusia. Terima kasih Tuhan meskipun hanya sebentar tetapi kami merasa banyak sekali hal-hal yang sudah dibagikan dan itu semua pasti berguna bagi adik-adik semua di tempat ini. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya apa yang kami pelajari hari ini juga bisa bermanfaat Tuhan untuk masa depan adik-adik di Zoom ini Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati Kak Uli Tri Tuhan dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, keluarganya Tuhan Yesus, masa depannya Tuhan, teman hidupnya. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberi yang terbaik, Tuhan yang menyediakan yang terbaik.
Dan kami percaya Tuhan Yesus akan terus pakai Kak Ulitri Tuhan untuk jadi berkat dimanapun dia berada. Kami juga bersyukur buat adik-adik yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan semangat buat mereka Tuhan untuk belajar. Dan kami berdoa supaya mereka terus bisa jadi berkat Tuhan Yesus. Engkau yang memakai minat mereka, talenta mereka Tuhan sejak mereka kecil. Kau pakai mereka ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk Kak Suri juga ya Tuhan yang sudah memimpin acara hari ini. Kami bersyukur semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberikan istirahat yang baik bagi kami malam ini, supaya besok kami bisa beribadah bersama dan kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih untuk malam ini, kami mau mengucap syukur karena hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kami. Hikmat berasal dari Tuhan dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih ya adik-adik semuanya. Semoga Kak Eri nggak putus-putus tadi suaranya ya. Ya, aman. Aman. Thank you Kak Uli, Abiel, Kak Terima kasih ya. Kita berhitung. Kita berhitung ya dari angka 1. Hitung dari satu. 1, 2, 3, 4, 5. Dadah. Dadah semuanya. Dadah Naomi, Kay, Arin, Meme, Caleb, Lionel, Yoel. Bye. Yesus memberkati.